Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Usasunasana dengan nomor NIM 22110101050 dari kelas A2. Di sini saya akan membuat video untuk mereview suatu tugas, yakni mata kuliah media pembelajaran yang ada pada bab 4 yang berjudul Pembelajaran Abad 21 Lingkungan. Ledakan informasi yang tersedia di abad ke-21 mengharuskan guru menciptakan lingkungan belajar yang menarik generasi baru. Siswa dalam pengalaman otentik itu mempromosikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Lingkungan belajar abad ke-21 mencangkup pembelajaran strategi yang berpusat pada guru atau berpusat pada siswa, integrasi teknologi, media, dan materi untuk menunjang pembelajaran, dan berbagai konteks pembelajaran Kita memberikan bimbingan untuk membantu seorang guru merencanakan dan mengelola komponen lingkungan belajar ini dengan cermat untuk memastikan bahwa siswa mencapai tujuan standar dan tujuan yang dinyatakan dalam model Azure. Hasil pengetahuan yang mencapai lingkungan belajar abad ke-21 memahami bagaimana memilih dan menggunakan strategi teknologi, media, dan materi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai pembelajaran abad ke-21 di lingkungan PK12 yang berbeda. Bab ini membahas ISTEMETS 1, 2, 3, dan 5, yakni yang pertama membedakan antara strategi pembelajaran yang berpusat pada guru dan berpenghasilan, yang kedua, bandingkan dan kontras keuntungan dan keterbatasan 10 jenis strategi pembelajaran, yang ketiga, jelaskan bagaimana memilih teknologi dan media yang memudahkan pengalaman belajar, keempat, diskusikan jenis lingkungan dan pengaturan pembelajaran yang mungkin Anda hadapi di sekolah, PK12, yang kelima, daftar keunggulan dan keterbatasan untuk mengintegrasikan bahan bebas dan murah ke dalam instruksi. Studi kasus kelas Azure untuk bab ini menjelaskan instruksional strategi yang digunakan oleh guru Lindsay Kaiser dan Jenna Marshall yang ikut mengajar kelas IPS kelas 5 di sebuah sekolah di lingkungan pedesaan berpenghasilan menengah. Para siswa membaca pada di tingkat kelas dan merupakan pengguna berpengalaman dari berbagai hal aplikasi teknologi. Setiap siswa dilengkapi dengan laptop dengan akses internet yang berkecepatan tinggi. Para guru tertantang oleh kurangnya siswa minat pada sejarah IS dan mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan tentang ekspedisi Lewis dan Clark. Aktivitas utama meliputi merancang perahu yang bisa digunakan oleh Lewis dan Clark. Pelajaran dimulai dengan pasangan siswa menyelesaikan web quest interaktif Lewis dan Clark pelajari tentang ekspedisi dan berbagai masalah perahu yang mereka hadapi. Pembelajaran abad 21 lingkungan, ledakan informasi yang tersedia di abad ke-21 mengharuskan guru menciptakan lingkungan belajar yang menarik generasi baru. Siswa dalam pengalaman otentik itu mempromosikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar mereka. Lingkungan belajar pada abad ke-21 mencangkup pembelajaran strategi yang berpusat pada guru atau berpusat pada siswa, integrasi teknologi, media, dan materi untuk menunjang pembelajaran dan dari berbagai konteks pembelajaran. Kami memberikan bimbingan untuk membantu mereka merencanakan dan mengelola komponen lingkungan belajar ini dengan cermat untuk memastikan bahwa siswa mencapai tujuan. Strategi berpusat guru model Azure, di mana setiap huruf memiliki akronim berarti sebuah langkah dalam proses. Membantu kita merencanakan cara mendekati situasi pembelajaran apapun. Setelah kita menganalisis peserta didik, menyatakan standar dan tujuan serta pilihan berbagai aspek pelajaran, strategi, teknologi, media, dan materi.
Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan strategi teknologi, media, dan material. Selama itu, memanfaatkan bahwa strategi yang berpusat pada guru diterapkan. Spesifik praktisnya, guru adalah sebagai penggerak yang mengarahkan pembelajaran dengan cara yang sangat terarah, melihat dari kapan penggunaan strategi tersebut berpusat kepada guru. Contoh strategi yang berpusat pada guru meliputi presentasi, demonstrasi, latihan, dan praktik serta tutorial. Penting untuk memastikan bahwa strategi yang berpusat pada guru melibatkan siswa dalam pemikiran tingkat tinggi dan meningkatkan kemampuan mereka, kesempatan belajar dengan penggunaan teknologi dan media. Lalu pembahasan berikutnya adalah strategi berpusat pada siswa. Strategi yang berpusat pada siswa terjadi selama membutuhkan pembelajar langkah partisipasi model assure, di mana strategi yang berpusat pada siswa ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menawarkan bimbingan ketika siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang interaktif dan pengalaman yang diarahkan oleh siswa. Kurikulum dan standar teknologi saat ini menekankan pentingnya melibatkan siswa dalam praktik yang autentik dan berpusat pada siswa, kegiatan basis teori yang mendukung strategi yang berpusat pada siswa menunjukkan bahwa pembelajaran ditingkatkan ketika siswa berada aktif dan terlibat dalam aktivitas yang bermakna. Kegiatan ini seringkali melibatkan siswa untuk mengambil sebuah keputusan untuk menciptakan model, memecahkan masalah, atau menang sebuah permainan secara individu ataupun dalam kelompok yang kooperatif. Dengan melihat kapan menggunakan strategi yang berpusat pada siswa. Lalu presentasi. Dalam sebuah presentasi, seorang sumber menceritakan, mendramatisir, atau sebaliknya menyebarkan informasi secara keseluruhan kelas atau dalam kelompok kecil. Teknologi bisa memainkan peran utama selama presentasi, seperti termasuk siaran langsung internet dari Orion Space Capsule, podcast seorang penulis yang membaca puisinya, atau peta konsep migrasi burung yang dibuat siswa di papan tulis interaktif. Akan tetapi presentasi kelas juga bisa melibatkan strategi dukungan non-teknologi, seperti membaca buku atau memberikan ceramah. Lalu pada presentasi ini memiliki keuntungan. Yang pertama, keuntungannya itu pada kehadiran kita pertama kali, kita hanya perlu menyajikan informasinya sekali saja untuk semua siswa. Lalu ada strategi pencatatan. Siswa dapat menggunakan sejumlah strategi pencatat yang berbeda untuk menangkap informasi yang telah disajikan di presentasi atau di PowerPoint. Yang kedua adalah sebagai sumber informasi. Sumber daya teknologi dan media dapat menjadi sumber informasi terkini yang berkualitas, yang memiliki kualitas yang bagus untuk informasi. Yang keempat, presentasi siswa. Siswa dapat menyajikan informasi mereka telah belajar kepada seluruh kelas atau kelompok kecil. Akan tetapi presentasi ini memiliki batasan, yakni sulit untuk sebagian siswa. Tidak semua siswa memberikan respon yang baik ke format presentasi untuk menganalisis informasi. Karena itu, pelajaran perlu mencakup lebih dari satu cara menyajikan konten. Misalnya membaca, mendengarkan, bisa juga melihat dari sebuah video yang ditayangkan oleh seorang guru. Integrasi, ada sejumlah sumber daya teknologi dan media yang dapat meningkatkan penyajian informasi yang akan kita sampaikan. Misalnya, kita dapat menggunakan papan tulis interaktif dengan lancar berpindah dari video ke bagian spreadsheet catatan yang direkam dari komentar siswa. Lalu ada slide PowerPoint, adalah hal lain yang umum dalam menyajikan
dalam menyajikan sebuah informasi yang dapat mencangkup hyperlink ke informasi internet atau diagram animasi ke mengilustrasikan suatu konsep beserta ringkasan isi dan gambar yang terkait. Pastikan kita dan siswa dapat mengikuti pedoman hak cipta saat menambahkan informasi ke presentasi siswa. Atau clickers adalah alat teknologi yang bisa menyempurnakan presentasi dengan segera menampilkan siswa tanggapan terhadap pertanyaannya. Jadi dalam hal ini menampilkan siswa tanggapan terhadap pertanyaan maksudnya dapat menampilkan sebuah tanggapan dari pertanyaan siswa. Cara lain untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam presentasi adalah dengan menggunakan kamera dokumen yang memproyeksikan bahan cetak dan 3 dimensi kecil objek. Contohnya termasuk memeriksa dengan cermat foto lama sebuah landmark, penampilan buku cerita saat dibaca atau ditonton, memetamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Demonstrasi. Dalam demonstrasi, pembelajar melihat pemeran suatu keterampilan atau prosedur yang harus dipelajari. Demonstrasi dapat digunakan dengan seluruh kelas, kelompok kecil, atau individu yang membutuhkan. Sedikit penjelasan tambahan tentang cara melakukan suatu tugas dengan lebih mudah. Siswa, guru dapat mendemonstrasikan prosedur dasar seperti cara mencetak huruf, terus menggunakan kamera digital atau mengucapkan kata. Sedangkan guru sekolah menengah biasanya mendemonstrasikan proses yang lebih rumit, seperti cara menyelesaikan soal aljabar, lalu membaca tabel data historis, membuat interaktif situs web, atau memahami cara kerja sesuatu. Tujuan demonstrasi ini untuk belajar, untuk meniru kinerja fisik seperti penggunaan digital, pengukur angin, atau untuk mengadopsi sikap yang dicontohkan oleh suatu peran model, seperti bagaimana mengajukan pertanyaan ketika bekerja dalam sebuah kelompok yang komparatif. Dalam beberapa kasus, maksudnya adalah hal untuk mengilustrasikan cara kerja sesuatu, seperti pengaruh panas pada strip bimetalik. Lalu, hal ini memiliki keuntungan, yakni melihat sebelum melakukan, yang artinya siswa dapat memanfaatkan dengan melihat sesuatu yang dilakukan sebelum harus melakukannya sendiri. Lalu panduan tugas, seorang guru sekaligus dapat membimbing sekelompok besar siswa untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang ketiga, ekonomi persediaan. Persediaan hanya terbatas diperlukan karena tidak semua orang akan menangani semuanya. Lalu ada batasan, tidak langsung, siswa tidak mendapatkan pengalaman langsung kecuali mereka mengikuti sebagai guru mendemonstrasikan langkah atau keterampilan. Lalu pandangan terbatas, setiap siswa mungkin tidak mempunyai pandangan yang sama akan demonstrasi sehingga mungkin kehilangan beberapa aspek dari pengalaman tersebut. Solusi teknologi melibatkan penggunaan kamera dokumen untuk memproyeksi demonstrasi tersebut. Integrasi demonstrasi dapat ditingkatkan dengan menyertakan peralatan teknologi seperti kamera digital, kamera video digital dapat digunakan untuk merekam demonstrasi selama atau sebelum kelas. Rekamannya dapat dilihat bersama kelas untuk lebih lanjut memeriksa berbagai aspek demonstrasi atau digunakan oleh kelompok kecil atau individu untuk meninjau proses. Siswa dapat ditugaskan sebagai videografer jika lebih dari satu kamera tersedia untuk merekam demonstrasi yang dapat dilakukan oleh kaset tersebut digabungkan dengan iMovie atau Movie Maker. Membuat video sangat efektif terutama untuk prosedur rumit atau proyek yang menggunakan objek nyata untuk demonstrasi. Jenis peralatan digital lain yang digunakan selama demonstrasi mencangkup perangkat yang merekam fenomena tertentu, seperti angin, suhu, kelembapan, kecepatan, dan pH, dan masih banyak lain, serta perangkat pembesar seperti mikroskop digital. Perangkat ini terutama berguna dalam demonstrasi matematika dan sains yang hasilnya diproyeksikan menonton seluruh kelas atau sekelompok kecil.
drill dan praktek. Dalam latihan dan praktik pembelajaran menyelesaikan latihan-latihan untuk menyegarkan atau meningkatkan kelancaran dalam pengetahuan serta keterampilan konten. Paling umum dalam matematika dan seni bahasa, penggunaan strategi ini mengasumsikan bahwa peserta didik telah menerima sebagian instruksi tentang konsep, prinsip, atau prosedur yang mereka praktikkan. Agar efektif, latihan-latihan serta melakukan latihan harus menyertakan umpan balik untuk memperkuat tanggapan yang benar dan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin dilakukan oleh peserta didik selama proses berlangsung. Keuntungan. Yang pertama, umpan balik korektif. Siswa menerima umpan balik atas tanggapan mereka. Yang kedua, pengelompokan informasi disajikan dalam potongan-potongan kecil, memungkinkan siswa untuk meninjau materi dalam potongan-potongan kecil.